Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah fisika lingkungan. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan minggu lalu, yaitu terkait dengan energi. Yang akan kita bahas kali ini adalah sumber energi terbarukan. Baik, akan kita mulai. Nah, pada akhirnya memanfaatkan energi matahari secara langsung atau tidak langsung, ini dengan pengecualian energi pasang surut yang ada di pantai dan juga memanfaatkan energi rotasi bumi dan juga panas bumi yang memanfaatkan panas internal bumi adalah salah satu alternatif untuk memperoleh energi. Jadi pada prinsipnya ada banyak daya atau energi yang dihasilkan oleh matahari, yaitu sekitar 18.000 terawatt itu energi yang jatuh ke bumi. Nah, masalah dasarnya adalah bagaimana cara mengumpulkan daya sebanyak itu. Nah, kerapatan energi atau ketersediaan energi matahari yang diperoleh dari matahari ternyata sangat rendah. Jadi walaupun tersedia secara banyak, tetapi istilah kerapatan di sini yaitu cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu sangat rendah. Sehingga ada penggunaan energi alternatif lain, yaitu yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini sekitar 6% dari kebutuhan energi global. Kemudian energi dari biomasa, misalnya pembakaran kayu, itu sekitar 1,5% dari kebutuhan global. Dan juga energi pasang surut, kemudian dari energi matahari, panas bumi, dan angin, yang keseluruhan itu menyediakan energi sekitar 0,5% dari kebutuhan global. Dengan kata lain, hanya PLTA yang memberikan kontribusi signifikan. Ini persentase yang paling banyak adalah PLTA, yaitu kurang lebih 6%. Nah, akan kita bahas satu persatu contoh-contoh energi terbarukan. Yang pertama adalah tenaga hidroelektrik. Keuntungan utama dari pembangkit listrik tenaga air itu adalah kerapatan energinya tinggi, yaitu bagaimana cara memperolehnya itu relatif lebih mudah daripada energi alternatif yang lain. Kelemahannya adalah skema hidroelektrik ini membutuhkan bendungan. Jadi ketika membangun bendungan ini membutuhkan biaya yang besar dan juga membutuhkan lokasi yang cukup luas juga. Ya, ini menyebabkan perubahan sosial dan ekologis yang cukup besar pula. Perubahan sosial contohnya adalah relokasi desa. Kemudian perubahan ekologis ini kita contohnya adalah pendangkalan sungai, kemudian penggundulan hutan, rusaknya mata air, contohnya seperti itu. Jadi kelemahan dan keuntungannya seperti itu untuk pembangkit listrik tenaga air. Metode dasarnya ini cukup sederhana, yaitu air dialirkan dari bendungan ke jalur-jalur air dan melalui turbin. Nah, turbin itu tadi akan menggerakkan magnet atau elektromagnetik sehingga bisa diubah menjadi listrik. Jadi prinsip kerjanya itu dengan menggunakan induksi Faraday. Nah, sebelum mendapatkan energi listrik dengan konsepnya Faraday, maka di sini ada perubahan energi, yaitu perubahan energi potensial air menjadi energi kinetik dan kemudian menjadi energi listrik. Nah, pengubahan energi listrik inilah yang menggunakan hukum atau prinsipnya Faraday. Nah, sekarang kita ke aspek fisikanya. Jika ρ itu adalah massa jenis air, Q adalah debit air, lalu P0 adalah daya maksimum yang tersedia untuk dihasilkan, maka PO itu adalah ρGHQ. Nah, ρGHQ ini didapat dari mana? Ini P itu kan daya. Nah, daya itu adalah energi per satuan waktu. Energi per satuan waktu, energi yang diperoleh di sini kita gunakan untuk yang ρGHQ ini adalah energi potensial air, yaitu yang MGH. Jadi MGH per T. Nah, MGH per T
Itu nanti bagaimana memunculkan debit. Nah, debit itu nanti muncul ketika ada manipulasi matematis, yaitu MGHT. M per T itu nanti akan sama dengan rho dikalikan Q. Nah, itu nanti jadinya seperti ini. P0 sama dengan rho G H G. Jadi rho itu adalah massa jenis, G itu adalah percepatan gravitasi, H itu adalah kedalaman air, yaitu ketika air meluncur dari atas dari sungai kemudian menyentuh turbin. Nah, itu kedalamannya. Kemudian Q itu adalah debit air, jadi seberapa banyak air yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, itu jika kita menggunakan energi potensial air. Nah, jika dipandang dari sudut pandang energi kinetik, maka daya yang tersedia itu adalah rho Q V kuadrat per 2, dengan V adalah kecepatan air. Jadi besarnya ini sama, tapi yang rumus pertama itu menggunakan energi potensial gravitasi air. Kemudian kalau yang rumus yang kedua itu adalah menggunakan berasal dari energi kinetik. Nah, ini mekanisme atau skema dari salah satu bendungan PLTA. Nah, salah satu yang digunakan jenis turbin itu adalah turbin impuls Pelton. Nah, pertimbangan kasus di mana air dari semburan air mengenai turbin di penampungan bawah. Di penampungan bawah di sini. Nah, di sini. Di sini. Nah, di sini sungai, kemudian dam, kemudian di sini adalah jalur air. Kecepatan air ketika sampai di penampungan bawah adalah Vt, dan kecepatan semburannya adalah Vc di sini. Jadi ketika sampai di sini Vt, kemudian semburannya yang keluar itu nanti Vc. Nah, kemudian jika kita mengambil kasus ideal di mana aliran air itu membelok pada sudut 180 derajat dan tidak ada gesekan. Membelok pada sudut 180 derajat berarti berbalik arah. Jika awalnya dia mengarah ke timur, maka ketika berbelok 180 derajat dia akan berbalik ke barat, seperti itu. Jadi dia kecepatannya akan berlawanan arah. Nah, berdasarkan kerangka acuan bejana yang ada di sini atau penampungan di sini, maka kecepatan semburan air itu adalah Vc dikurangi Vt. Nah, Vc kurangi Vt ini adalah kecepatan sebelum dan sesudah menyentuh turbin. Jadi yang jadi fokus kita adalah kecepatan relatif ini. Jadi sebelum menyentuh turbin di sini, dia kecepatan relatifnya adalah Vc dikurangi Vt. Ketika dia lepas dari turbin airnya, maka air itu juga memiliki kecepatan relatif terhadap penampungan dan turbin ini adalah Vc kurangi Vt. Itu. Jadi kecepatan relatif sebelum dan sesudah itu sama, karena tidak ada gesekan, berarti tidak ada energi yang hilang, maka kecepatannya pun tetap sama. Jadi seolah-olah terjadi tumbukan elastis sempurna. Nah, momentum sebelum menyentuh turbin itu P1 sama dengan mm, di sini adalah massa air, massa sejumlah air yang mengalir menuju turbin. Vc dikurangi Vt, tadi kecepatan relatifnya sebelum menyentuh turbin, dan momentum setelah menyentuh turbinnya adalah P2 sama dengan negatif m Vc dikurangi Vt. Sama besarnya tetapi dia berlawanan arah. Dengan demikian perubahan momentum fluida adalah delta P sama dengan P2 kurangi P1. Seperti ini. Hasilnya adalah 2m dikalikan selisih antara Vt dan Vc ini. Nah, ketika ada perubahan momentum berarti ada perubahan gaya. Nah, perubahan gaya inilah yang digunakan untuk memutar turbin, dan memutar turbin akhirnya bisa memutar generator yang ada di sini. Nah, ini turbin. Nah, yang di sini bisa memutar generator. Nah, generator ini isinya adalah mekanisme induksi elektromagnet, bisa dialirkan ke saluran tegangan tinggi untuk disalurkan ke rumah-rumah atau industri-industri yang membutuhkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan gaya dari perubahan momentum? Ingat bahwa perubahan momentum per satuan waktu itu adalah sama dengan gaya. Jadi F sama dengan delta P per delta T. Kalau limit T mendekati 0 menjadi dp T. Nah, delta P tadi adalah 2M dikalikan selisih Vt kurangi Vc per delta T. Nah, ini M per T itu sama dengan rho kalikan Q. Nanti uraiannya
akan saya tuliskan di luar video nanti di grup gitu ya. Nah, daya yang ditransfer itu adalah hasil perkalian antara gaya dikalikan dengan VT. VT itu adalah kecepatan turbin. Seperti itu. Jadi 2P Q VT per PJ kalikan VT. Berdasarkan persamaan slide sebelumnya, P bernilai maksimum itu jika rasio antara VJ dan VT sama dengan 0,5. Dalam hal ini output daya ini adalah energi kinetik air dalam pipa yang efisiennya 100%. Tapi pada kenyataannya efisiensinya itu bervariasi antara 50% untuk PLTA kecil hingga 90% untuk PLTA yang sistem komersial besar, bendungan-bendungan besar. Nah, sumber energi selanjutnya adalah tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut ini mirip dengan tenaga hidroelektrik, kecuali bahwa tenaga pasang surut ini sumbernya tidak kontinu. Kalau sumber hidroelektrik itu kan sumbernya kontinu berasal dari danau atau sungai di bendung. Nah, itu kan kalau danau dan sungai itu debit airnya kan relatif sepanjang tahun hampir sama. Tetapi kalau pasang surut ini fluktuasinya itu naik turunnya debit air itu per hari atau per minggu. Jadi dikatakan sumber pembangkit tenaga pasang surutnya itu tidak kontinu. Jadi fluktuasinya relatif besar untuk perharinya. Pada prinsipnya ada banyak energi yang tersedia, tetapi ada masalah baik kepadatan energi atau kerapatan energi. Ini terkait dengan berapa banyak muara sungai yang cocok untuk digunakan sebagai sumber tenaga pasang surut, dan masalah lingkungan, lagi-lagi masalah lingkungan. Jadi pada gambar ini pasti kan ada muara sungai. Nah, ketika muara sungai itu kan pasti ada ekosistem di situ. Nah, ekosistem di situ ketika dibangun industri tenaga seperti ini, maka mau tidak mau pasti mempengaruhi ekosistem di situ. Ini skema dari tenaga pasang surut. Nah, tenaga pasang surut itu kan ada di muara sungai, berarti terkait dengan laut dan juga dengan muara sungai. Jadi perbatasan antara keduanya. Ini adalah dam, kemudian ini adalah turbin. Ide dasarnya adalah menjebak gelombang di balik penghalang dan membiarkan air keluar melalui turbin saat air surut. Nah, jadi ini ketika ini adalah pasang, nah kan otomatis ada air yang masuk ke muara sungai. Nah, ketika air surut ini, maka akan ada air yang keluar dari muara sungai menuju laut. Nah, pergerakan air keluar masuk itu yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin tadi menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Ini skema untuk tenaga pasang surut, hampir sama dengan hidroelektrik. Jadi kalau ini skemanya alami ya. Kalau tadi kan dibuat di bendung, kemudian airnya dialirkan sehingga menggerakkan turbin. Kalau ini pergerakan airnya dibuat secara alami. Jika kisaran pasang surut adalah R dan daerah muara itu memiliki luas penampang A, maka massa air yang terperangkap di belakang penghalang itu adalah Rho dikalikan A dikalikan R. Dan pusat gravitasinya adalah R per 2 di atas batas bawah pasang surut. Nah, maksimum energi tiap pasang surut adalah Rho kalikan A kalikan R kalikan G kalikan R per 2. Ini energi maksimum yang bisa didapatkan. Rata selama periode pasang surut T, ini tau, ini adalah waktu, memberikan daya rata yang tersedia, yaitu P sama dengan rata P sama dengan Rho kalikan A R kuadrat G per 2 T. Di sini dibagi T kan ya. Persamaan itu menghasilkan perkiraan yang terlalu ideal. Maksudnya terlalu ideal ini pasti ada faktor-faktor lain yang bisa mengurangi pemerluan energi rata-rata sebesar ini. Nah, perlu lebih lanjut diselidiki tentang menentukan rata-rata pasang surut lebih dari 1 bulan untuk memungkinkan pasang surut musim semi dan musim panas. Atau kalau di Indonesia ini adalah musim hujan dan juga musim kemarau. Kan pasang surut tiap musim berbeda, bahkan tiap hari itu rata air yang bisa ditampung pada dam itu akan berbeda-beda sesuai dengan musimnya. Jadi ini perkiraan yang terlalu ideal. Kita perlu menentukan per hari atau per bulannya itu kira-kira volume pasang surut yang bisa ditampung, air pasang surut yang bisa ditampung di dalam dam itu berapa. Oke.
Untuk mendapatkan energi dari pasang surut diperlukan turbin khusus. Nah, ini biasanya dirancang dengan model ujung turbin yang relatif rendah. Meski begitu, tidak mungkin untuk mendapatkan daya yang signifikan di dekat air yang surut. Ini karena air surut itu kan potensial gravitasinya kan sedikit, juga pergerakannya juga tidak terlalu, atau ombaknya itu juga tidak terlalu besar, sehingga energi untuk memutar turbinnya itu juga tidak besar pula. Output daya total dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan turbin saat pompa dekat dengan pasang naik. Ini jadi lebih besar ditambahkan dengan pompa kemudian dan ketika ada pasang naik. Selanjutnya adalah tenaga angin. Ini contohnya adalah ladang angin, bisa di lepas pantai atau di ladang terbuka yang cukup luas seperti ini. Tenaga angin bukan merupakan ide yang baru. Ini misalkan di Belanda itu sudah banyak dipakai, digunakan untuk reklamasi dengan menggunakan tenaga angin. Turbin angin modern terdiri dari 2 atau 3 baling-baling yang biasanya diameternya itu sampai 33 meter, jadi cukup besar. Laju daya yang dihasilkan dalam kecepatan angin sebesar 6 dalam skala Beaufort. Skala Beaufort, Anda ingat-ingat lagi di bahasan tentang angin, yaitu dalam kategori angin kencang adalah sekitar 300 kW. Karena kita membutuhkan ladang angin, yaitu tempat yang untuk membangun turbin angin. Jadi ladang angin itu adalah tempat-tempat untuk membangun turbin. Nah, seperti ini. Tetap membutuhkan tempat yang luas dan juga yang sumber anginnya itu bisa menggerakkan turbin yang cukup besar pula. Nah, turbin angin ini tidak menunjukkan bahwa memiliki masalah yang besar. Jadi turbin angin ini masalah dampak ekosistemnya tidak terlalu besar, berbeda dengan hidroelektrik dan juga tenaga pasang surut. Kemudian masalah utamanya itu adalah waktu ketersediaan angin. Jadi ketika kapan angin kencang itu berbeda dengan kapan kita membutuhkan energi yang banyak. Di sini disebutkan masalah utamanya adalah waktu ketersediaan angin dan puncak kebutuhan energi itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Misalkan membutuhkan energi itu misal pada bulan Desember atau Maret. Nah, namun pada saat itu ketersediaan angin itu ternyata tidak sekencang di bulan yang lainnya. Maka itu ada perbedaan kapan terjadinya angin yang kencang dan kapan kita membutuhkan energi yang besar. Jadi masih belum bisa bagaimana cara kita menyimpan energi yang dihasilkan dari kincir atau turbin angin itu, sehingga kita gunakan untuk kebutuhan pada saat kita benar-benar membutuhkan atau pada saat puncak membutuhkan energi. Yang lainnya lagi, masalah lainnya adalah ladang angin yang besar yang tadi seperti ini. Nah, ini itu disebutkan kadang tidak populer karena sangat mengganggu pemandangan. Jadi mungkin yang jarang melihat cukup bagus karena besar dan luar biasa besar. Tetapi untuk masalah-masalah yang lain itu sangat bisa berpotensi mengganggu pemandangan. Efek lainnya adalah ketika burung-burung bermigrasi. Nah, ketika burung-burung bermigrasi itu dan melewati daerah ladang angin, maka dimungkinkan burung-burung itu akan menabrak turbin yang akhirnya akan mengurangi populasi dari burung-burung jenis burung tertentu. Nah, aspek fisika tenaga angin, kita kulik aspek fisika dari bagaimana mekanisme turbin angin itu bekerja. Jadi energi kinetik tiap satuan volume udara V diberikan oleh rho V kuadrat per 2, di mana rho adalah densitas udara dan V adalah kecepatan angin. Debit udara adalah Q itu adalah sama dengan V kali A, yaitu volume udara, dan A ini adalah luas penampang udara yang kita tinjau yang mengenai turbin yang melewati penampang baling-baling A. Nah, A di sini adalah luas penampang turbin yang tegak lurus terhadap kecepatan angin dalam waktu T diberikan oleh VAT di debit udara total di sini. Jika sudut arah angin terhadap arah normal penampang turbin itu adalah beta, volume udara yang melewati satuan luas penampang turbin memiliki kecepatan tertentu adalah V cos beta. Jadi kecepatan efektif dari angin yang mengenai turbin itu adalah V cos beta.
Karenanya daya maksimum persatuan luas yaitu P0 per A sama dengan rho V pangkat 3 cos beta per 2. V ini didapat dari mana? Yaitu ini kecepatan debit, ini debit yang di sini, dan juga komponen kecepatan yang mengenai turbin V cos beta. Pada prinsipnya daya maksimum tersedia ketika cos beta sama dengan 1 dan rumus tadi menjadi rho V pangkat 3 per 2. Dalam prakteknya hanya sebagian kecil dari jumlah ini yang benar-benar bisa digunakan untuk diubah menjadi energi listrik. Lagi-lagi masalah efisiensi. Untuk menyatakan efektivitas kincir angin digunakan koefisien kerja atau CP. Batas atas teoritis untuk CP atau koefisien performansi ini disebut dengan batas Betz. Dapat ditunjukkan bahwa koefisien kinerja CP ini diberikan oleh CP sama dengan PA kalikan 1 kurangi A kuadrat, di mana A itu adalah kecepatan angin yang menuju turbin dan juga kecepatan angin yang berasal dari belakang turbin. Dibagi dengan 2V win. Ini win-nya belum saya subscribe, jadi seperti ini. Di sini adalah penurunan fraksional pada kelajuan angin di turbin yang disebut dengan faktor interferensi. Ini A itu adalah faktor interferensi, di mana A rumusnya adalah seperti ini. Dalam praktiknya, turbin angin modern itu dapat dicapai saat nilai CP itu adalah 0,4. Karena kecepatan angin bervariasi, kincir angin itu memerlukan cadangan untuk menggerakkan kincir angin itu. Misalnya baterai atau kisi-kisi itu sendiri. Dari semua energi yang terbarukan, angin adalah kandidat yang paling dekat untuk menjadi pelengkap bahan bakar fosil konvensional. Karena kan sama seperti air, angin itu tersedia cukup besar di bumi ini dan terjadi secara alami dan tidak memerlukan bendungan yang terlalu besar seperti di tenaga hidroelektrik tadi. Selanjutnya adalah tenaga gelombang air laut. Pada prinsipnya sejumlah besar energi dapat diperoleh dari gelombang. Sebagian besar perangkat dirancang untuk mengekstraksi energi dari gelombang air yang dalam, yaitu pada air laut. Nah, rata-rata kedalaman dasar laut misalkan itu adalah D, ini lebih besar dari setengah panjang gelombang lambda. Di sini ada contoh pelampung. Nah, pelampung ini berfungsi sebagai osilator pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Jadi pelampung ini ketika dia terkena gelombang, dia akan bergerak. Bergeraknya kan secara transversal, naik turun. Nah, bergerak naik turun ini dia akan mengakibatkan gerak harmonis. Nah, gerak harmonis tadi itu yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sifat dasar dari gelombang tersebut adalah gelombang permukaan adalah gelombang sinusoidal dari fase dan arah yang tidak beraturan. Gerak setiap partikel air berbentuk lingkaran, ombaknya bergerak tetapi airnya tidak. Air di permukaan tetap di permukaan, amplitudo gerakan air partikel berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Amplitudo gelombang permukaan tidak tergantung pada panjang gelombang atau kecepatan. Gelombang pecah ketika kemiringan permukaan sekitar 1 dalam skala 7 di sini. Nah, di sini sifat gelombang air laut itu adalah salah satu gabungan. Contoh gabungan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal, yaitu gelombang permukaan. Nah, sifatnya gelombang permukaan itu adalah ini. Setiap partikel air itu dia membentuk lingkaran, seperti geraknya melingkar partikel airnya. Ombaknya bergerak tetapi airnya tidak, maksudnya itu partikel airnya tidak berpindah gitu. Air di permukaan itu tetap di permukaan, dia tidak berpindah tetapi hanya mengalirkan energi saja. Itu sifat dari gelombang permukaan. Aspek fisikal tenaga gelombang. Tenaga gelombang berasal dari perubahan energi potensial air saat berputar pada jalur melingkar di bawah permukaan. Jadi ini. Jadi misalkan di sini ada partikel. Nah, partikel air di sini dia tidak berpindah ke sini, tapi dia tetap di sini. Yang dipindahkan itu adalah energinya. Itu. Dia melingkar ini. Nah, kalau transversal kan partikelnya kan bergerak atas bawah saja. Kemudian kalau longitudinal kan dia
ke samping kiri kanan seperti ini. Nah, kalau gelombang permukaan, partikelnya bergeraknya melingkar seperti ini. Nah, melingkar sambil dia menyalurkan energi. Nah, energi tadi itu yang digunakan untuk menggerakkan pelampung seperti ini. Nah, gerakan pelampungnya naik turun ini itu dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik tadi bisa selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin tadi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ini rumusnya, di daya yang diteruskan oleh gelombang air laut P sama dengan rho G kuadrat A kuadrat T per 8 pi. Ini pendekannya dengan rumus empiris, jadi penurunannya bagaimana itu berdasarkan dari hasil empiris yang ada di lapangan. Jadi bukan penurunan rumus secara matematis, jadi semi empiris di sini. Di mana A adalah amplitude gelombang di permukaan dan T adalah periode gelombang. Nah, alat yang dimaksud untuk mengekstraksi tenaga gelombang ini adalah ada dua, yaitu shelter duct dan juga kolom berosilasi. Shelter duct ini adalah seperti ini. Shelter duct terdiri dari kerucut yang berosilasi dengan gelombang dan terhubung ke pompa putar yang menggerakkan generator. Sementara kolom berosilasi itu menggunakan gelombang untuk menggerakkan kolom udara yang terperangkap melewati turbin seperti ini. Jadi ini shelter duct, jadi ini bergerak, kemudian dia tersalur seperti ini, kemudian menggerakkan generator, kemudian dia bisa menghasilkan energi listrik. Ini contoh yang di slide sebelumnya tadi. Ini adalah kolom berosilasi. Nah, beda kan ya? Kalau di sini dia bergeraknya seperti ini. Kalau yang kolom berosilasi dia bergeraknya naik turun. Nah, mekanismenya sama tapi cuma beda alat saja. Selanjutnya adalah penggunaan biomasa. Penggunaan biomasa sebagai bahan bakar terbarukan merupakan alternatif selain tenaga air. Biomasa ini juga dapat digunakan untuk PLTA. Jadi PLTA itu kan dia membutuhkan bahan bakar juga. Nah, bahan bakarnya bisa diambil dari biomasa. Biomasa ini mencakup bahan limbah kering, rumah tangga, industri, dan pertanian. Kemudian bahan limbah basah dan tanaman. Perbedaan mendasar antara biomasa dan bahan bakar fosil adalah siklus biomasa itu siklus yang ramah lingkungan. Asalkan untuk setiap tanaman yang digunakan sebagai bahan bakar itu ada sebagai bahan bakar pengganti ditanam kembali. Jadi kan bahannya itu berasal dari pohon-pohonan dan juga tanaman. Nah, pohon-pohonan yang ada di hutan sebagai bahan industri itu kan perlu ditanam kembali. Jika tidak kan itu berarti tidak ramah lingkungan. Kalau ada tanaman pengganti sebagai sumber dari biomasa, maka itu dikatakan biomasa yang ramah lingkungan. Contohnya siklusnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tanaman dan juga pohon, kemudian ada produk-produk dari kayu. Di sini pasti ada sisa atau limbah misal berupa gergaji. Nah, di sini nanti diolah menjadi biomass power plant. Maksudnya adalah power plant itu adalah sumber energi biomasa. Jadi pengolah tenaga biomasa. Nah, di sini menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu sangat bermanfaat bagi fotosintesis tumbuhan. Kalau tumbuhan ini tidak digantikan, maka tidak ada yang mengolah CO2. Jika tidak ada yang mengolah CO2, maka dia akan meningkatkan gas rumah kaca dan bumi semakin panas, akan menjadikan tidak ramah lingkungan. Selain itu, jika tanaman ini tidak digantikan, maka dia akan mengakibatkan kerusakan ekosistem, contohnya tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Contoh bahan bakar nabati, ini contohnya adalah bahan bakar biogas. Nah, digunakan untuk pemanasan dan memasak di mesin untuk pembangkit listrik dan panas. Contohnya itu ada biogas. Kemudian bahan bakar biocair, contohnya adalah minyak dari tanaman berbiji, misalkan anggur, bunga matahari, kemudian ester yang dihasilkan dari minyak tersebut, etanol dari fermentasi dan distilasi, kemudian metanol dari pengasaman dan penyulingan tanaman kayu tertentu. Kemudian bahan bakar biopadat, contohnya adalah kayu dari perkebunan, kemudian stek hutan, kemudian pekarangan kayu dan limbah lainnya, kemudian arang dari pirolisis dan
dan bahan bakar turunan lainnya. Misalnya adalah pellet terkompresi. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan terkait dengan kebutuhan energi dan juga sumber energi terbarukan lainnya, yaitu dari sumber energi panas matahari dan juga sel surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.